Sebuah benda berada dalam fluida yang mengalir dengan kecepatan v sedemikian sehingga kecepatan fluida di atas dan di bawah permukaan benda masing-masing adalah V1 dan V2 ya. Jadi kecepatan di atas V1, kecepatan di bawahnya V2. Yang mengakibatkan perbedaan tekanan di atas dan di bawah permukaan benda sebesar delta P. Jika benda terangkat, maka besar gaya angkat sebanding dengan apa ya. Nah, jadi ini adalah prinsip gaya angkat seperti pada sayap pesawat ya. Jadi misalnya gini. Nah, misalnya ini saya gambarkan ya, katakanlah sayap pesawat gitu, ini sayap pesawatnya nih miring sana ya, misalnya ini maju ke arah sana ya. Nah, terus misalnya fluidanya katakanlah angin lah atau udara kan, ketika dia bergerak ke arah kiri maka anginnya kan bertiup ke arah kanan kan? Ya, anginnya bertiup ke arah kanan. Nah, angin yang di bagian bawah kan ketahan sama sayap. Jadi kalau misalnya di atas itu saya sebut dengan V1, di bawah itu kita sebut dengan V2. Ngerti nggak kalau saya bilang V1 itu pasti lebih besar daripada V2? Ya, karena yang bawah kan ketahan. Ya, berarti ke yang atas kan lebih bebas ya. Jadi V1-nya lebih besar ya. Nah, sekarang kalian ingat persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli itu ini P ditambah dengan apa? Rho GH ya, masih lupa nampaknya nih, ditambah dengan apa? Setengah Rho V kuadrat itu konstan ya. C-nya konstan ya. Konstan ya, C-nya konstan. Nah, jadi V-nya V kecepatan nih, Rho-nya massa jenis, H-nya ketinggian ya, G percepatan gravitasi, P-nya tekanan ya. Nah, misalnya kita akan anggap yang mudah saja, di tempat satu di atas ini dan satu di bawah ini kita anggap ketinggiannya sama dari tanah misalnya gitu ya. Nah, kalau kita anggap H-nya sama, nanti H yang ini nggak ada, hilang ya dari persamaan ya. Jadi kalau H1-nya ya, tempat 1 H-nya sama dengan H2 ya, maka di persamaan ini nggak ada ini. Tinggal dua suku, P dan apa? Setengah Rho V kuadrat. Jadi nanti gimana persamaannya? Jadi P1 ditambah dengan setengah Rho V1 kuadrat sama dengan apa? P2 ditambah dengan apa? Setengah Rho V2 kuadrat. Ya, jadi kalau seperti ini, maka kan tadi kan kita punya V1 lebih besar daripada V2 kan? Saya kumpulkan si V1 dengan V2, nanti saya akan dapat begini. Setengah dikali dengan Rho ya, perhatikan. V1-nya kuadrat sebelah kiri, yang sebelah kanan ada V2 kuadrat, saya ambil ke sini. Jadi minus gitu kan? Ya, dikurung jadi sama dengan apa? P2 dikurang P1. Nah, tadi kan kita punya V1 lebih besar daripada V2. V1 lebih besar daripada V2. Nah, sama dengan ruas kanan ya. Ruas kanannya pasti P2-nya harus bagaimana terhadap P1? Harus lebih besar ya kan, V1 lebih besar daripada V2. Ini kan berarti positif kan? Berarti yang kanan juga harus positif. Akibatnya P2-nya harus lebih besar daripada P1. Nah, selisih tekanannya ini yang kita sebut dengan delta P ya. Delta P. Nah, yang ditanyakan apa? Gaya angkat. Ya, ingat yang namanya tekanan itu kan sama dengan apa? F per apa? F per A. Maka F-nya sama dengan apa? Gaya angkatnya nanti sama dengan apa? Sama dengan ini P kali A kan? Atau delta P dikali dengan apa? Dikali dengan A. Berarti dari situ kita bisa dapatkan bahwa F gaya angkat, nih gaya angkat itu sebanding dengan apa? Delta P. Ini kan delta P kan ya? Nah, delta P itu bisa kita nyatakan sebagai apa? Nih sebelah kirinya. Jadi sama dengan apa nanti? Setengah Rho gitu ya. Dikali dengan apa? V apa itu? V1 kuadrat dikurangi dengan apa? V2 kuadrat dikali dengan A. Berarti betul nggak? F sebanding dengan V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Betul yang ini. Jadi 2 dan 3 dan 4. Jadi jawabannya yang mana? Yang E, betul sekali ya.